hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa al-Fatihah usulin dari Syarifadatin Muhammad Nawai bin Aman Al-Jawil Bandani usulin dari Syekh Ibn Ahmad Ibn Hajar Asqalani usul Syekh Uthman bin Jim Asy'ari rahimahumullah. Saman al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna sadaqal hadis kitabullah wa khairu huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna malikuli umurin muhdasatuha wa kula muhdasatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tamim bi khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadil muttasil ila Muhammad bin Wajawi qala wal maqalatu sabi'atu asyarata kila jama'a ba'dul muluk khamsatan minal hukama famarahum ayatakallama kulla wahidin minhum bi hikmataini fatakallama kull wahidin minhum bi hikmataini fasarat ay jumlatul hukmi jumlatul hikami minal khamsati asasin asyaratun. Faqala al-awwalu ila akhirih. Pertama-tama mari kita sama-sama kita manfaatkan kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manjatkan puji dan syukur yang tinggi-tingginya, mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar, begitu banyak yang tidak terhitung. Mudah-mudahan dengan syukur kita nikmat itu terus-menerus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan membawa kita keberkahan dunia dan akhirat. Di sini kita sama-sama kita syukuri karena nikmat itu sedang kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala oleh majlis salim yang kita laksanakan tiap-tiap malam Kamis ini. Di sini kita sudah sampai kepada maqalah, yaitu al-maqalatu sabi'atu asyarata. Maqalah yang ke-17 ya. Maqalah yang ke-17 dari 29. Berarti tinggal 12 maqalah lagi, ini akhir daripada kitab ini. Yang satu maqalah berisi 10 masalah, 10 hikmah. Ya, maka di sini dikatakan kila. Kil itu dikata orang. Ada juga mengatakan apa katanya jama'a ba'dul muluk khamsatan minal hukama. Sebagian raja-raja itu mengumpulkan ada 5 orang dari ahli hikmah. Artinya hukama ahli hikmah artinya orang yang tingkatannya para aulia Allah. Jadi dikumpulin oleh raja itu 5 orang. Ya. Mengapain? Famarhum ayatakallama ala wahidin minhum bi hikmataini. Dia perintahkan di antara salah seorang itu harus mengucapkan 2 hikmah. Tiap orang 2 hikmah. Ya. Fatakallama kullu wahidin minhum bi hikmataini, maka tiap salah satu di antara orang yang 5 itu dia masing-masing berbicara dengan 2 kalimat. Karena masing-masing baca 2 kalimat, fasoro ay jumlatul hikami minal khamsati asyaratun. Jumlahnya jadi 10 ya, seorang 2 ada 5 orang, jadi 5 kali 2 10 hikmah. Pakola awal yang paling pertama ngomong di antara yang 5. Apa hikmah yang disampaikan kepada raja itu?
Yang pertama mau ngomong ya, apa hikmahnya? Haupul kholik jalau ala amnun salamatun minal muhawib wa amnuhu ada muhawib minallah kufrun. Ini hikmah pertama. Haupul kholik amnun wa amnuhu kufrun. Dia kata orang yang sudah sangat takut sama Allah Maha Pencipta Jalla wa'ala yang Maha Agung Maha Tinggi, kalau dia sudah rasa takut pada Allah yang menciptakan, amnun, dia akan hidup selamat, aman. Nggak takut apa salamat minal mukhawif, dia selamat daripada sesuatu yang ditakuti. Dia nggak takut, paling utama takut waktu dicabut roh. Kita masih hidup kan nih, pasti nggak dicabut roh. Udah rasa takut belum? Agak rasa takut dicabut roh, Masya Allah. Kayak apa dicabut roh itu? Takut. Kalau kita betul-betul bahwa kita sudah takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menghadapi masalah itu aman, tidak bakal takut. Nggak takut sama Israel, kagak takut sama munkar wa nakir, nggak takut hari kiamat dan segala macam, nggak takut, aman. Kalau memang sudah takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi amnuhu, aman, dia nggak rasa takut sama Allah. Ya ada mulkhawf min Allah Ta'ala, nggak rasa takut, nggak sembahyang juga nggak apa-apa dia, nggak apa-apa, nggak rasa takut. Ya korupsi juga nggak apa-apa, dia berbuat maksiat juga nggak apa-apa, nggak takut sama Allah. Kalau orang sudah nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufrun, dia sudah kufur. Ini makalah pertama. Haupul kholik amnun wa amnuhu kufrun. Orang yang takut sama Allah, Maha Pencipta, aman. Orang yang rasa aman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kufur. Emang apa Allah? Kelihatan kagak apa kagak? Dia nggak lihat, karena dia dianggap nggak ada Tuhan gitu. Dan hikmah yang kedua kepada orang yang pertama, dia mengatakan wa amnul makhluki itkun, adamul khawf minal makhluk, ya, dia orang yang aman, kagak rasa takut sama makhluk, dia orang merdeka. Kenapa? Bebas dia, nggak ada yang ditakutin gitu. Adamul khawf minal makhluk hurujun an hirmati. Kenapa? Orang yang sudah nggak rasa takut kepada makhluk, berarti dia sudah keluar untuk berkhidmat pada orang itu. Tapi kalau takut bagaimana? Ya, berkhidmat ya. Makanya wa khawfuhu makhluk rikun. Kalau dia rasa takut sama makhluk, berarti dia budaknya. Abduhu, budaknya. Jadi orang kalau kan jadi budak, kalau nggak takut nggak apa-apa itu. Jadi kalau orang yang masih takut sama makhluk, ya jadi budak makhluk itu. Ya kalau dia takut sama miskin, jadi budak miskin ya. Dia takut sama pangkat, jadi budak pangkat gitu. Ya, pokoknya yang takut sama jadi budak gitu. Ya. Nah ini orang yang pertama ngomong dua hikmat pertama, khauful khaliqi amnun wa amnuhu kufrun. Hikmah yang kedua, wa amnul makhluqi itkun wa khaufuhu rikun. Orang yang takut pada makhluk, orang yang aman, tidak takut sama makhluk, berarti dia merdeka. Orang yang takut sama makhluk berarti dia budak. Datang yang kedua, okolasani, ya, masuklah yang kedua. Apa hikmah yang kedua disampaikan? Ar-raja'u minallahi ta'ala ghaniyun la yadurruhu fakrun wal ba'su anhu, ay qad urja anillahi ta'ala fakrun la yanfa'u ma'hu ghaniyun. Hikmah yang pertama dia mengatakan ar-raja'u minallah ta'ala ghaniyun la yadurruhu fakrun. Orang yang penuh harapan sama Allah, itu ar-raja.
ar-raja ma'al khauf, ya. Penuh harapan, selalu mengharap pada Allah Subhanahu, karena dia yang mau kuasa, dia yang punya kekayaan segala macam, dia selalu banyak. Ghaniyun, dia orang yang kaya la yadurru fakrun, tidak ada yang disusahkan oleh kefakirannya, nggak ada, ya, nggak ada disibukkan oleh kefakirannya, nggak. Dia fakir bagaimanapun, karena dia sudah menggantungkan diri harapannya kepada Allah Subhanahu. Nah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha pelihara segala macam, berhadapan pada Allah, mengharap sesuatu pada Allah, itu orang yang kaya, yang tidak akan disusahkan oleh kefakiran. Orang dia miskin, nggak rasa miskin dia. Sebaliknya, wal ba'su anhu fakrun layan pa'u anhu ghaniyun. Hikmah yang kedua mengatakan orang yang tidak mau ada harapan sama Allah, ya, putus asa sama Allah, nggak ada gantungan diri kepada Allah, dianggap Allah itu nggak ada kuasaannya, ya. Kalau sudah nggak ada gantungan diri kepada Allah, fakrun, orang itu fakir. Fakir bagaimana? Layan pa'u ma'ahul ghaniyun, harta kekayaannya nggak ada manfaatnya. Jadi orang yang kalau tidak ada gantungan diri mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, ialah fakir walaupun dia banyak punya hartanya nggak ada manfaat. Ya, buat apa tuh harta? Layan pa'u ma'ahul ghaniyun, ada tidak ada manfaatnya. Besar orang yang tidak ada harapan sama Allah, dia adalah walaupun dia kaya nggak ada manfaatnya. Qala Zinnun, kata Zunnun al-Masri, orang Mesir, man qana'a istaroha min ahli zamani wastatola ala akroni. Kata Zunnun, siapa orang yang bersifat qanaah istaroha min ahli zamani, dia akan senang istirahat, rileks menghadapi ahli pada zamannya. Wasatola ala akroni, dan terus menerus panjang untuk kepada kerabat-kerabat, sahabat-sahabat dan kawan-kawannya. Itulah kata Zunnun, ya. Jadi kalau dia sudah qanaah, udah bebas dia, ya, terus selalu ada menerus daripada sahabat-sahabatnya, teman-teman, kawan-kawannya. Wakilah dan Najma katakan bukan itu. Apa katanya? Man tabba'at aynahu ma fi aidin nas tola huznuhu. Siapa orang yang matanya capek sekali matanya, kenapa? Selalu ngeliat pada punya orang, punya capek matanya. Kalau sudah dia selalu matanya selalu melihat pada kepunyaan orang, tola huznuhu, sepanjang masa dia sedih. Kenapa? Karena dia pada punya, gue belum dia. Ya. Nah ini seakan-akan dia capek tiap hari tuh ngeliat orang. Mula-mula dia lihat beli sepeda, waduh mulai indah. Beli sepeda, dari mana dia? Beli motor, ya. Dari mana dia? Padahal boleh korupsi dah. Begitu beli mobil pingsan dia. itu matanya tuh memandang pada punya orang, iya, maka sedih terus dia, orang menjadi sedih. Wa ansada ba'duhum min bahril wafir. Nah di sini ada nasid itu lagu, ya, ada lagu. Sebagian lagu itu biasanya adalah dari syair, ya, syair itu lagu, ya. Syairnya baharnya bahar wafir. Bahar wafir ini taktinya itu mapa ilatun 6 kali, mapa ilatun. Tapi di situ ada majzu, ada yang maju, ada dibuang sebagian.
Ya, jadi mafailatun faulun. Jadi bukan mafailatun jadi faulun gitu. Itu ada yang apa mengkoti. Mafailatun yang satu dibuang. Ini komplit, cuman ada sebagian dibuang. Mafailatun jadi faulun. Apa dia punya syairnya? Wahsin wa ahsin bil fata min yau min arin yanalu bihil gina karamun wajuhun. Ya, wahsin bil fata min yau min ar. Ya, berbuat baiklah dengan masa pemuda. Min yaumin ar, pada suatu hari nanti akan mendapat suatu keaiban. Kalau sudah kita berbuat baik, yana lubihil gina karomun wajuun, pasti akan memperoleh dengan kebaikan itu akan kekayaan. Di antaranya ada kemuliaan, ada kelaparan. Lalu datang lagi waqala salis, datangnya ketiga. Apa katanya? La yadurru ma'aginal qalbi wal qana'ah fakrul kaisi wala yanfa'u ma'al qalbi ghaniyul kaisi. La yadurru ma'aginal, tidak ada kesusahan kalau orang yang hatinya kaya. Siapa hatinya kaya? Wahwal qanaah, orang yang terima apa adanya, kaya namanya. Ya, dapat sedikit, alhamdulillah dia syukur. Dapat 1 miliar, alhamdulillah syukur. Ya, bersyukur terus. Ya, qanaah namanya. Terima apa adanya. Yang banyak diterima, yang dikit juga diterima. Ya, cuman segini, bukan gitu dia. Emang dasar rezeki lagi apa? Lagi sial. Nggak boleh ngomong sial pada diri sendiri. Ya, dosa besar itu. Ya, itu nggak boleh. Ya. Emang lagi. Ya, nggak boleh itu. Ya, emang lagi itu bukan nggak boleh. Udah, terima aja. Ya, apa adanya, alhamdulillah. Ya, barangkali dari pagi kagak makan udah sore, alhamdulillah untung masih dapat makan itu. Ya, harus itu udah qanaah namanya. Orang yang qanaah, orang yang kaya. Apa kaya hati. Orang yang kaya hati ini ya fakrul kais, meskipun dia nggak punya harta. Jadi orang yang hatinya kaya, meskipun kagak punya harta, tetap saja dia merasa nggak ada kesusahan ya terhadap kefakirannya. Ya. Jadi orang-orang yang sudah mempunyai sifat-sifat kaya hati, orang yang qanaah itu tidak bakal disusahkan dengan sebab dia fakir daripada harta. Fakrul kis itu artinya kalau punya harta, ada normal piadi, nggak punya apa-apa, tapi dia tetap tenang, nggak akan susah. Ya kan, kita kan di sini nih ya harusnya kalau kita pikir-pikir kan, dibanding zaman sebelum tahun 45, kehidupan kita bagaimana? Melarat. Iya, melarat, makan 1 hari sekali. Ya, kita ngerasain gini hari belum punya beras, nungguin orang dari mana-mana pulang, ribut tuh, paling dapat belinya seleter. Kadang-kadang jalan kayak ke pasar Jumat tuh, kalau ada hari mananya muter nyari beras. Ya, dulu saya ngerasain. Ya Allah,
makan ditandingin ngerasain, ditandingin itu kagak bisa nambah. Iya, berebut penggorengan kosong pernah nggak? Penggorengan kosong direbut, apa bekas goreng asin ada tuh, dia nggak bawa ikannya, itunya aja diaduk-aduk asin. Ya Allah, kayak apa itu ya, padahal tanah lebar soalnya, tapi kan makan singkong susah. Makanya saya termasuk orang yang doyan singkong. Kenapa? Emang susah. Ya, duit kagak ada. Ya, saya ingat bahwa saya nyari air sono. Dulu kan buat nyari air, nyari kan, nyari buat sawah, buat nyiram nyari sono Kampung Limo loh. Di sana ada tukang kukus singkong. Kita gak punya duit, enak banget singkong. Cuman beli cuman dapatnya cuma sepotong singkong itu tuh. Nah, makan kurang diliatin. Ngerasain ya. Makanya doyan singkong. Ya ngerasain itu. Kayak gitu susahnya itu, ya Allah. Sekarang ini deh. Makan udah mau. Ngeluhnya apa? Ya kan? Ngeluhnya susah. Kan kagak ada syukurnya ya. Ya. Kagak ada syukurnya. Harus udah syukur itu. Ya, kenapa susahnya? Karena dimakan oleh beberapa orang, ya kan itu. Segitu banyak kan dimakan cuma beberapa orang. Ada yang 300 triliun. Gitu. Coba itu 300 triliun seorang. Beberapa orang kira-kira habis gak deh? Iya, duitnya di mana? Bukan di negara kita, duitnya di luar. Jadi yang untung siapa? Orang luar. Ini bahayanya kita ini. Mudah-mudahan kita doain Prabowo ini bisa memberantas apa? Dia memberantas, mudah-mudahan bisa keberantas itu. Ya, jadi susah ya. Iya. Nah ini, ya. Padahal kalau makan bagaimana kira-kira? Ya kan? Ya, cukup udah itu kan. Ada nggak orang cuma makan satu hari sekali? Agak ada. Paling itu 3 kali, nambah lagi kalau malam. Iya. Tapi ngeluhnya susah ya. Nah ini, kalau orang yang hatinya sudah kaya, artinya hatinya sudah betul-betul merasa kaya cukup. Ya, meskipun nggak punya harta itu. Waqala Wahbun, kata Imam Wahab, innal izza wal ghina kharaja yajulani yatlubani rafiqan. Nih, sesungguhnya kemuliaan dan kekayaan itu selalu dia keluar jalan kemana-mana dia. Mulia sama gin, cari mau ngapain? Yatlubani rafiqan, dia pengen cari temen. Itu namanya bahagia sama kaya, nyari-nyari temen. Siapa temennya ini gitu. Nyari terus. Sekarang tetap dinyari. Siapa temannya kira-kira? Iya, dia cari terus tuh temen ya. Falakya al-qanaah, pasti kalau begitu dia ketemu orang yang qanaah, diam dari situ dah, kagak jalan lagi. Dia lihat orang kaya, musuh itu mah. Ya kan? Iya. Dilihat orang-orang yang qanaah itu yang, nah diam di situ dah. Jadi orang yang qanaah itu adalah mulia dan kaya. Mulia dan kaya ini nggak nemplok sama orang kaya. Nggak mau dia member orang kaya. Kita sombong gitu. Ya. Inilah dia selalu berjalan nyari-nyari. Siapa teman saya, ketemu sama orang konah ini dia teman, mampir di situ, tenang dia, nggak pergi-pergi lagi. Wafi Zabur, di dalam kitab Zabur mengatakan al-qani ghaniyun wa in kana ja'ian.
orang-orang yang qanaah itu kaya meskipun dia lapar. Meskipun dia lapar tetap dia kaya karena kaya hati itu. Wa qala Rabi, datangnya keempat. Apa kata yang empat? Hikmahnya la yazadu ghaniyul qalbi ma'al jud ila ghinan. Tidaklah bertambah orang yang hatinya kaya disertai dengan kedermawanan, tidak tambah sesuatu ila ghinan kecuali bertambah kaya. Jadi orang yang hatinya kaya itu lalu dia berbuat apa? Dermawan. Artinya maular. Apa tambahnya? Enggak tambah lain kecuali tambah kekayaan. Ya. Kalau dia orang yang kaya hati, ya berani dia mengeluarkan apa? Walaupun umpamanya dia lagi mau gigit makanan, datang dari Tuhan, saya lapar Tuhan, gak jadi dikasih orang walaupun dia lapar. Itu namanya jud gitu. Ya, ya kalau kita punya duit, orang punya duit dari mana? Gua gak punya duit. Iya kan? Itu orang yang jud begitu. Dia miskin tapi dermawan. Ya, kalau orang minta apa adanya dikasih ya, walaupun dia lapar gitu. Masih mementingkan orang lain itu sifat dermawan itu. Orang sifat dermawan di hatinya lunak, nggak tega ngeliat orang susah gitu. Ya. Wahakatujud, hakikatnya orang dermawan kayak apa sih? Allah yas'abu alaihil bazlu, dia enggak sulit untuk memberikan sesuatu enggak sulit apa yang diberikan itu. Kira-kira kita nih ada punya duit, ada sih kira-kira 20 juta, mau pengen beli motor, ada orang susah, minjem aja biar juta, dapat nggak? Nggak bakal. Kalau beli motor itu kan ya kagak ada itu. Ya maka kisah-kisah orang-orang miskin itu bisa jadi kaya. Kenapa berani? Bahkan itu ya, makanya ada orang yang udah pengen pergi haji nabung, ya kerjaannya cuman sol sepatu, nabung sampai bisa nyetor haji berapa kira-kira? Nabung segini, begitu dilihat tabungan ada banyak, wah cukup dah buat nyetor haji tahun ini, berangkat haji itu. Kalau dulu kan nyetor langsung berangkat ya, kalau sekarang iya. Begitu mau setor, bininya ngidam. Apa ngidamnya? Pengen makan sop olahan tetangganya. Nah, bau sop dari situ, ya kan? Bau sayur apa? Sop dari situ udah pengen, waktu ya, tolong mah minta sesuatu apa ya itu, pengen itu. Ya datang dia ketok pintunya. Assalamualaikum. Ya tolong ya saya minta sop sedikit aja. Kaget dia kan, sop apaan? Sop daging, boro-boro sop daging. Anak saya banyak, udah 3 hari kagak makan. Orang miskin, tapi ada bauan situ. Nah dari mana itu? Nah itulah ujian-ujiannya. Akhirnya kena dia mah, aku udah 3 hari miskin, duit bekas setoran haji dua. Nggak jadi haji dia. Kenapa? Kan disetorin haji itu. Nah, akhirnya dia harus berangkat, terus cari karena bininya ngidam pengen makan daging, tahu-tahu cuma ada bangkai himar. Ya beli, oh ini halal dah, kenapa? Buat sedikit aja buat ngilangin itu. Bangkai itu kan gitu. Seperti itu, kagak jadi haji dia tahun itu. Ya nggak boleh ngumpulin kan. Tahu-tahu orang haji di Arfat, sedang wukuf di Arfat, ada orang ulama besar tidur mimpi.
mimpi ada dua orang turun, yang satu di kepala, yang satu di kaki. Nanya yang di kaki, nanya pada orang haji sekarang berapa ya? Ya kira-kira 3 juta ada itu. Ya berapa orang yang diterima? Kagak ada yang diterima barang satu. Kagak ada yang diterima barang satu. Udah, cuma ada yang diterima, orangnya kagak haji, tapi dia yang diterima. Maka dia diterima, yang lain diterima semua. Dia kagak haji kan dia. Ya, tapi dia kagak haji, tapi hajinya diterima. Ya, sehingga yang 3 juta ini keterima semua, karena ada seorang yang diterima. Mana orangnya nggak haji? Siapa? Itu tukang sol sepatu, ada di kampung itu, gitu kan. Kan namanya si Anu. Ternyata begitu pulang haji dia cari tuh orang, cari itu. Iya, dia lihat ya, orang itu bertanya, siapa namanya? Si Anu. Ya, ya. Bapak haji enggak? Kagak. Emang apa? Diceritain kayak begitu. Saya udah pengen banget haji, tapi ada orang miskin yang udah lapar, buat orang saya kasih dia, gitu kan. Itu akhirnya niatnya mau hajinya diterima nggak? Diterima. Ya kalau kita boro-boro ngasih orang. Ya kayak gitu tuh. Kira-kira udah sanggup belum tuh gitu? Belum sanggup kan? Masya Allah, jauh nggak masih kita? Jauh banget itu. Ya, maka itu ajab begitu, memberikan sesuatu mudah saja, walaupun dia sedang butuh, masih dikasih itu. Ya. Nah itulah dimana, itulah hakikatnya begitu. Alias sama ada hibadlun, enggak ada kesulitan, kesusahan, enggak, pasti dia akan mengeluarkan itu. Nah, ini hikmah yang pertama. Bagi orang yang keempat, la yazadu ghaniyul qalbi ma'ajud illa ghani. Ya. Lalu hikmah yang kedua, wala yazul fakrul qalbi ma'al ginakis illa fakrun. Tidaklah bertambah orang yang hatinya fakir. Hatinya fakir artinya selalu mikirin kesusahan, nggak ada syukurannya. Maka nil kis, tapi dia kaya, banyak harta, tapi hatinya orang yang kaya hatinya yang fakir. Udah banyak masih susah aja. Udah banyak udah dapat 1 triliun masih susah juga. Berarti masih susah juga. Ya tuh masih susah. Ya masih susah. Tuh susah. Udah banyak susah. Ya masih juga susah. Artinya hatinya masih pengen ngambil lagi. Gitu. Ya. Kadang-kadang naruhnya di bank nggak berani dia. Ketahuan kan. Taruhnya di rumah gitu. Banyak taruh di rumah itu. Ya. Waktu itu kan di tetangganya Haji Marullah sono, di apa namanya, Cirokom, tetangganya itu 1 truk duit dari rumah itu. 1 truk coba. 1 truk itu duit itu. Ya, jadi ya itu kan di rumah ini kan sebelahnya ada rumah kayak itu. Nah itu 1 truk itu duit buat emas. Ya, disimpan di rumah. Ya Allah, itu orang kalau punya duit kayak gitu gimana kayak gitu? Kita punya duit 100.000 aja rasanya.
malam yusir tuko, orang yang tidak pernah ada padanya itu ketakwaan, fi fakrihi, pada kepakirannya, akal haram rubur, pasti dia yang haram nyata benar-benar haram masih dimakan. Kalau orang di hatinya apa, nggak rasa takwa, ya di dalam kepakirannya, karena dia nggak ada takwa, dia fakir, pasti yang haram juga diembat. Lalu yang terakhir, datang yang terakhir, yang kelima, apa hikmahnya? Ya, kata dia, akhdul qalil minal khair khairun minal tarkil katsir minal syarr. Mengambil sedikit kebaikan itu lebih baik daripada meninggalkan keburukan yang banyak. Dia meninggalkan banyak buruknya, dia tinggal buruk yang banyak, dibanding sama orang ngambil kebaikan yang sedikit. Masih bagusan mengambil kebaikan yang sedikit. Kenapa? Dia meninggalkan kebanyakan keburukan itu. Kenapa? Bertinggal separuh. Dia berhentilah mabok-mabokan, tapi judi masih. Dia judilah nggak berhentilah mabok judi, masih zina masih gitu. Masih ada sisanya gitu kan. Ya, walaupun banyak yang dia buang daripada keburukan itu, masih bagusan orang ngambil sedikit daripada kebaikan. Watarkul jami minasyari, kalau dia tinggalkan semua dah keburukan semua, dia tinggal apa aja dia tinggal semua, habis semua dah dia tinggal, nggak punya, ya itu khairun min akhir kaliman akhir, itu lebih bagus tuh. Kalau orang banyak punya dosanya semuanya dia dibuang, dihilangkan semua, dibanding sama orang ngambil kebaikan sedikit, masih bagusan dia tuh. Nah dia sudah buang keburukan itu. Hadza qaribun min qawli ba'dil atiba, ini mendekati bagaimana kata dokter. Apa kata dokter? Ar-ruman khairun kulluh wal khawt syarrun kulluh. Jeruk itu bagus, jeruk itu semuanya bagus. Adapun ikan itu buruk semuanya. Fa aklul qalil minal khub khairun min aklil katsir minar ruman. Kalau kita makan ikannya sedikit itu bagus daripada makan jeruk yang banyak, jeruk 2 kilo doang. Kan bagus ya, tapi makannya ya. Maka itu jadi makan ikan sedikit itu lebih bagus daripada makan jeruk yang banyak gitu. Padahal jeruk semuanya bagus, ikan ada tidak bagus ya, tapi kalau dia makan jeruk sekedar bagus. Tapi kalau orang makan ikan itu kurang bagus, tapi dia makan ikannya sedikit, makan jeruknya banyak, ya, bagusan makan ikan sedikit daripada makan jeruk banyak gitu. Inilah makalah yang ke-17. Insyaallah kita wa ma'aratu samina asyarah masuk ke yang 18. Waladzal fatihah ya al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.